Halo teman-teman semua, apa kabar? Nah, biasanya kita melihat atau menyaksikan dalam keluarga kita, bahkan mungkin dalam keluarga orang lain, kalau membagikan harta itu adalah pada saat orang tua, mereka sudah merasa dirinya sudah tua dan sudah tidak sehat lagi. Kemudian biasanya mereka akan memanggil anak-anaknya untuk berkumpul dan membagikan warisan. Itu yang saya lihat dalam keluarga saya pada saat kakek dan nenek saya sudah tua. Nah, ada satu kisah, salah satu kisah di dalam keluarga Tionghoa. Ini berbeda caranya untuk membagikan warisan kepada anak-anaknya. Nah, Anda pasti penasaran? Simak cerita berikut ini. Jadi ada seorang pengusaha Cina yang kaya raya, ia sudah tua dan ingin pensiun. Dan dia sudah merasa sudah waktunya untuk membagikan warisan kepada anak-anaknya. Dia memanggil ketiga putranya dan berkata, "Saya tidak akan membagi perusahaan saya dan memberikannya kepada kalian bertiga. Hal yang ingin ku ketahui adalah, di antara kalian bertiga siapakah usahawan yang paling baik? Karena itu saya akan menguji kalian. Saya akan menguji kalian bertiga. Siapa yang memenangkan ujian ini akan memperoleh seluruh perusahaan saya." Jadi kalau anak-anaknya semua siapapun di antara ketiga orang tersebut memenangkan ujian dari bapak ini, dia akan mendapatkan warisan sepenuhnya. Kemudian pengusaha tua itu memberikan ketiga putranya uang sebesar 22.500. Nggak salah dengar, benar, 22.500. Ketiganya harus menggunakan uang tersebut untuk membeli sesuatu yang bisa memenuhi sebuah ruang kosong. Kemudian dia berkata, anak yang berhasil memenuhi ruang kosong itu yang akan memenangkan ujian dari bapaknya. Kemudian anak pertama segera pergi dan membeli sebatang pohon rindang. Dia memotong-motong pohon itu dan kemudian diseretnya ke dalam ruangan. Kemudian potongan-potongan pohon itu hanya memenuhi setengah ruangan. Masih setengah ruangan lagi belum terisi. Kemudian lanjut anak yang kedua. Dia juga pergi dan membeli rumput alang-alang yang dipotong oleh para petani dari sawah mereka. Dia beli. Para petani itu kemudian membawa masuk rumput tersebut ke dalam ruangan. Dan ternyata hanya memenuhi sebagian besar dari ruangan tersebut, tidak memenuhi ruangan tersebut sesuai dengan permintaan bapaknya. Kemudian anak yang ketiga rupanya paling cerdik. Dia pergi ke sebuah kios dan membeli lilin seharga 500 rupiah. Di malam hari dia memanggil ayahnya untuk masuk ke dalam ruangan yang kosong itu. Lalu ia meletakkan dan menyalakan lili ke dalam lantai bagian ruangan itu. Kemudian ayahnya melihat, oh ternyata ruangan itu tidak ada yang kosong, semua dipenuhi oleh cahaya lilin yang anak ketiga tersebut nyalakan, kemudian taruh di lantai. Dan pasti bisa ketebak siapa yang mendapatkan warisan dari ayahnya adalah anak yang ketiga. Nah teman-teman, buat saya ini unik sekali cara ayahnya untuk membagikan warisan kepada anaknya. Dan menurut saya ini adalah satu cara dia menguji dan memastikan apakah warisan tersebut layak diberikan kepada siapa. Dia langsung menguji kebijaksanaan anak-anaknya, kepintaran dan kecerdasannya. Dan kemudian jatuhlah kepada anak yang ketiga. Nah teman-teman semua, seorang raja yang terkenal namanya Raja Salomo, dia menuliskan dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-22. Dia berkata begini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah teman-teman semua, kira-kira pesan apa atau pelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari kisah orang tua
yang sangat bijaksana ini. Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe, di share ke teman-temannya jika teman-teman berkenan untuk mengembangkan bersama saya konten ini. Terima kasih, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye.